Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah khususnya untuk kelas 6. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa besar yang disebut dengan Khaybar. Dan pada kesempatan ini kita sudah menginjakkan kepada perang Khaybar bagian kedua. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada baiknya disiapkan dulu alat tulisnya. Barangkali ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat. Mohon untuk segera dicatat. Sambil menunggu kalian menyiapkan alat tulis seperti pulpen ataupun juga buku tulisnya, ada baiknya juga kita ingatkan bahwa pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perang Khaybar yang bagian pertama. Perang Khaybar ini adalah perang melawan antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Makanya disebut dengan perang Khaybar. Baik, kita buka slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan Yahudi menghadapi kaum muslimin. Di ini perangnya belum dimulai. Dia ada baiknya kita membahas tentang persiapan-persiapan antara kedua pasukan. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai dari persiapan orang-orang Yahudi menghadapi kaum muslimin. Pimpinan pasukan Yahudi dipercayakan kepada Salam bin Mishkam. Jadi yang memimpin pasukan, panglima perang orang-orang Yahudi itu dipimpin oleh Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini terkenal orang yang ahli dalam strategi perang, juga terkenal orangnya yang tangkas sekali dalam berperang. Anak-anak dan wanita ditempatkan di benteng Waton dan Salalim. Jadi khusus mereka ditempatkan pada benteng-benteng tertentu. Ya, kita sudah bahas bahwa di Yahudi itu banyak sekali benteng-benteng. Ada benteng Naim, ya, ada benteng Ubayu, Bariyu, Waton, Salalim, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ada sekitar 3, 6 dengan 2 berarti 8 benteng. Nah, mereka menempatkan anak-anak dan wanita, istri-istri mereka ditempatkan pada benteng yang namanya benteng Waton dan Salalim. Senjata dan berbagai peralatan perang disimpan di benteng Naim. Nah, benteng Naim ini digunakan untuk penyimpanan senjata. Dan di benteng Naim ini juga nanti akan dimulai peperangan, ya. Orang-orang Yahudi mengkonsentrasikan pasukan pertamanya yang akan menghadapi kaum muslimin ini berkumpul di benteng Naim.
Kemudian tentara Yahudi yang siap bertempur menempati tenteng Adhan. Di benteng inilah disediakan kediaman untuk Salam bin Mishkam. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat bagaimana perjalanan kaum muslimin ke Khaybar. Jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Madinah ke Khaybar. Kita lihat ininya dulu, gambaran tentang peta perjalanan Nabi dari ini benteng. Nah, ini apa? Kalau kita lihat ini dari Madinah ya, Nabi Muhammad melewati menuju ke Khaybar. Nah, kira-kira petanya seperti ini. Oke. Kita kembali. Dalam perjalanan tersebut ada satu peristiwa yang menarik yang perlu kita bahas pada kesempatan ini, yaitu dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang sahabat meminta kepada Amir bin Al-Aqwa untuk melantunkan syair. Rupanya Amir ini seorang sahabat yang pandai sekali membuat syair. Mungkin syair-syairnya itu ketika dia bacakan, ketika dia sampaikan, dapat memotivasi orang-orang yang sedang berperang saat itu. Makanya ada sahabat yang meminta supaya bacakan syair atau dibuatkan syair untuk memberikan satu motivasi mungkin ya. Nah, Amir pun melantunkan syair sebagai berikut. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina faghfir fida'an laka mattaqaina wa alqiyanna sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qiqaina inna idza siha bina ataina wa bisiyahi awwalu alaina. Kalau kita lihat pada syair baris pertama ini sama dengan salah satu baris syair yang dilantunkan oleh para sahabat ketika sedang menggali parit ya, perang Khandaq. Mana yang samanya yang ini, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Nah, pada saat itu ini jawaban sahabat yang sedang menggali parit ya, yang dimulai oleh lantunan syairnya Rasulullah. Allahumma la isha illa ishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Nah, ini pada perang Ahzab ya, perang Ahzab yang lalu. Kemudian ketika Rasul sudah membacakan syair yang tersebut saya tadi lantunkan, para sahabat menjawab dengan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Ini juga masih sama digunakan oleh Amir bin Aqwa ketika dia dalam perjalanan bersama pasukan kaum muslimin lainnya menuju Khaybar. Yang artinya adalah, ya Allah, jika bukan karena Engkau tidak akan kami memperoleh petunjuk, tidak akan kami mengeluarkan sedekah, dan tidak akan kami mengerjakan sholat. Maka ampunilah oleh Engkau tebusan kami untukmu apa yang telah kami baktikan, dan janganlah Engkau ketentraman atas kami. Maksudnya ini mungkin ada salah ketik, dan jatuhkanlah Engkau ketentraman atas kami. Bukan salah ketik ya, salah baca, salah pemahaman. Dan jatuhkanlah oleh Engkau ketentraman atas kami. Teguhkanlah oleh Engkau tapak kaki kami jika kami bertempur dengan musuh.
karena sesungguhnya kami apabila dipanggil kepada kebenaran tentu kami akan datang. Dengan panggilan itu mereka meminta bantuan kepada kami. Syair ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Nah, syair-syair ini diyakini bisa memotivasi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin yang pada waktu itu sedang melakukan perjalanan menuju Khaybar. Nah, Rasulullah ketika mendengarkan syair ini berhenti sejenak, ya, lalu bertanya kepada sahabat, siapakah yang melantunkan syair yang tadi itu? Rupanya terdengar oleh Rasulullah syair yang dibacakan oleh Amir bin Aqwa ini. Ada yang menjawab, sahabat tadi jawab, Amir wahai Rasulullah. Ya, maka kemudian Rasulullah berhenti sejenak dan mendoakan untuk Amir dengan doa, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, maksudnya kepada Amir. Nah, ini ya, para sahabat meyakini bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan salah seorang sahabatnya ketika mau perang, maksudnya mendoakan kebaikan seperti doa yang di atas, ya, maka orang yang didoakan itu akan menemui kesyahidannya. Nah, inilah sebetulnya semangat daripada kaum muslimin berperang, yaitu mencari syahid, ya. Nah, inilah yang membedakan semangat atau motivasi peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berperang itu bukan mencari mati, tetapi kaum muslimin dia mencari syahid itu, karena dengan syahid ini insya Allah akan mendapatkan surga. Amin ya robbal alamin. Ketika pasukan kaum muslimin hampir sampai di Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak dan berdoa. Ini sudah mulai hampir sampai, ya, dengan doa sebagai berikut. Allahumma rabbis samawati wa ma addalna wa rabbil ardina wa ma aqlalna wa rabbus syayatini wa ma addalna wa rabbur riyahi wa ma darina wa inna nas'aluka khairan hadal qaryati wa khaira ahluha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, inilah doa Rasulullah ketika memasuki daerah Khaybar, ya. Artinya, ya Allah yang memelihara langit dan sesuatu yang di bawahnya, yang memelihara langit dan sesuatu yang di atasnya, maksudnya yang memelihara bumi ini, ya. Coba kita lihat. Oh iya, maaf, ini ada salah, ada koreksian. Ya Allah yang memelihara langit dan sesuatu yang di bawahnya, ini betul. Yang memelihara bumi, ini harusnya, ya. Yang memelihara langit, di sini tulisannya yang memelihara langit, tapi sebetulnya adalah yang memelihara bumi dan sesuatu yang ada di atasnya. Yang menguasai setan dan sesuatu yang ia sesatkan, dan yang menguasai angin dan sesuatu yang ditiupkan. Kami mohon kepada Engkau kebaikan kota ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa saja yang di dalamnya. Nah, redaksi ini menurut diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Baik, kita lihat bagaimana pasukan kaum muslimin tiba di Khaybar, ya. Perjalanan pasukan kaum muslimin ke Khaybar makan waktu selama 3 hari. Ini terhitung cepat, ya. Dengan apa namanya, pasukan yang sangat banyak seperti itu memakan waktu 3 hari. Nah, kita lanjutkan. Ketika sampai di Khaybar, mereka beristirahat dan bermalam selama semalam atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kaum muslimin yang berjumlah 1.600 orang itu
tidak sedikit pun diketahui oleh Yahudi Khaybar. Subhanallah, ya. Ternyata orang-orang Yahudi Khaybar tidak menyadari jika kaum muslimin sebanyak 1.600 orang sudah berada di tanah Khaybar. Nah, ini tentunya sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW bagaimana agar kaum orang-orang Yahudi Khaybar itu tidak mengetahui kedatangan kaum muslimin, ya. Kalau mungkin 1-2 orang yang datang ke Khaybar kemudian tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi, ya mungkin bisa saja. Tapi ini kan sebanyak 1.600 orang, jumlah manusia yang tidak sedikit, ya, kelompok atau pasukan yang tidak sedikit datang, tetapi kok bisa ya orang-orang Yahudi tidak mengetahuinya, ya. Kemudian Bani Ghatafan yang semula akan membantu Yahudi Khaybar, namun mereka mengurungkan niatnya karena rasa khawatir terhadap harta benda yang akan ditinggalkannya. Nah ini, ya, orang-orang Bani Ghatafan, orang-orang Arab ini, ya, tapi orang-orang Arab non Quraisy, mereka semula bersedia membantu orang-orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Tetapi ketika sudah waktunya tiba, mereka enggan mau berangkat lantaran mereka lebih mengkhawatirkan kondisi keluarganya, lebih mengkhawatirkan kondisi harta bendanya, ya. Di samping memang mereka sudah mengetahui bahwa kaum muslimin itu susah untuk dikalahkan. Kenapa? Karena mereka pernah terlibat dalam perang Ahzab pada peristiwa yang lalu, ya. Susah sekali dikalahkannya, dan akhirnya mereka pulang dengan sendirinya dengan membawa penyesalan, membawa kekalahan, ya, pada perang Ahzab itu. Dan orang-orang Bani Ghatafan terlibat saat itu, mereka, ya, terlibat dalam pasukan Ahzab. Baik, kita lanjutkan. Karena tidak siap akan kedatangan kaum muslimin, Yahudi Khaybar akhirnya memilih bersembunyi di balik benteng-benteng yang mereka miliki. Di dalam benteng-benteng tersebut mereka mengatur siasat dan mengumpulkan kekuatan, ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi, ya, mereka merasa kaget, ya, tidak menyangka jika orang-orang Islam sudah berada di tanah Khaybar dan siap untuk menyerang mereka. Untungnya orang-orang Yahudi ini memiliki benteng-benteng yang sangat kuat dan juga banyak, sehingga apa? Mereka bisa ada waktu bersembunyi dalam benteng untuk mengatur siasat, ya, dan juga mengumpulkan kekuatan, ya. Baik. Nah, kita kenali dulu ini benteng-benteng yang ada di Khaybar, ya. Yang pertama benteng An-Nathan, ya. Benteng An-Nathan ini di dalamnya terdapat 3 bagian benteng yang lebih kecil, yaitu apa? Benteng Naim, ya, benteng So'ab, dan juga benteng Al-Qullah dan Az-Zubair. Ya, sebetulnya An-Nathan ini bukan nama benteng, itu benteng An-Nathan ini kumpulan, ya, kumpulan dari benteng-benteng yaitu Naim, So'ab, Al-Qullah atau Az-Zubair. Ya, kalau benteng Nathan itu sendiri yang khusus nama Nathan, benteng yang dinamakan Nathan itu enggak ada, ya. Hanya kumpulan dari benteng Naim, benteng So'ab, benteng Al-Qullah atau Az-Zubair ini dinamakan dengan benteng An-Nathan. Begitu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada benteng Al-Qusaybah. Di dalamnya terdapat 2 benteng yang lebih kecil, yaitu benteng Ubayyu dengan benteng Bariyu. Ada yang lewat ke ini? Oke, Nathan. Oke. Al-Qusaybah ini juga sama dengan Naim, ya. Kalau kita cari benteng namanya benteng Al-Qusaybahnya nggak ada. Benteng Al-Qusaybah ini terdiri dari benteng Ubayyu dan Bariyu. Jadi kumpulan benteng Ubayyu dan Bariyu dinamakan dengan benteng Al-Qusaybah, gitu maksudnya. Yang terakhir adalah benteng Asyiqqa, ya. Di dalamnya terdapat 3 benteng yang lebih kecil, yaitu benteng Al-Qamus,
benteng Al-Watin dan benteng As-Sulalim. Nah, inilah benteng-benteng yang terdapat di kota Khaybar yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Jadi banyak sekali ya. Kita mulai dari ada benteng Naim, So'ab, Al-Qulah, kemudian Ubayyu, Bariu, Al-Qamus, Al-Watin, As-Sulalim, dan semua benteng-benteng ini di dalamnya nanti akan digunakan sebagai, ada yang khusus untuk tempat senjata, ada yang khusus digunakan untuk penyimpanan bahan-bahan makanan, ada yang khusus ditempatkan untuk barang-barang mewah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak sekali ketika nanti hasil dari perang melawan Yahudi Khaybar ini, kaum muslimin mendapatkan harta benda ghanimah yang luar biasa banyaknya ya. Nah, inilah gambaran serpihan benteng-benteng Khaybar ya. Ternyata masih ada ya, masih ada serpihan-serpihannya yang tidak dihancurkan oleh pemerintahan Saudi Arabia saat ini ya. Kita masih bisa menyaksikan. Kalau ada kesempatan waktu mungkin bisa dilihat di sana di Khaybar. Ini ada sisa-sisa peninggalan daripada benteng-benteng yang berada di Khaybar. Sayangnya foto-foto ini tidak ada penjelasan bekas peninggalan apa, apakah benteng Naim, apakah benteng apa namanya Ubayyu atau Bariu, ini tidak disebutkan. Tapi inilah kira-kira peninggalan-peninggalan bekas-bekas benteng-benteng yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk apa namanya di Khaybar ya. Nah, tadi ini peta perjalanan Rasulullah sudah dibahas tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada peristiwa perang Khaybar yang bagian ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.